Rusia serang pangkalan militan di Suriah, 200 orang tewas. Angkatan Udara Rusia meluncurkan serangan terhadap kelompok militan di Suriah Senin 19 April 2021 waktu setempat. Target serangan yakni pangkalan militan di timur Laut Palmyra yang menewaskan sebanyak 200 militan. Dalam serangan tersebut, pesawat tempur Rusia menghantam dua tempat persembunyian militan di timur Laut Palmyra. Kepala Pusat Rekonsiliasi Militer Rusia di Suriah, Alexander Karpov mengatakan, serangan itu juga menghancurkan 24 kendaraan serta 500 kg amunisi dan komponen bahan peledak seperti dilaporkan Associated Press. Angkatan Udara Rusia telah menyerang pangkalan militan di timur Laut Palmyra di Suriah, menewaskan hingga 200 militan. Ujar Kementerian Pertahanan Rusia, dilaporkan kantor berita Interfax seperti dikutip Reuters Selasa 20 April 2021. Dia menuturkan, pangkalan militan di wilayah itu berfungsi sebagai tempat peluncuran serangan teror berkepanjangan di Suriah. Dari pangkalan tersebut diketahui, para kelompok militan merencanakan serangan menjelang pemilihan presiden bulan depan. Pemungutan suara diadakan pada 26 Mei mendatang, merupakan yang kedua sejak konflik Suriah meletus pada 2011 yang diwarnai dengan kekerasan dalam aksi penentangan anti pemerintah hingga menewaskan lebih dari 388.000 orang. Pemilihan presiden bulan depan menjadi ajang pertarungan kembali bagi Presiden Bashar al-Assad. Rusia telah menjadi sekutu utama rezim Assad selama perang dan intervensi militer sejak 2015. Ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Velganhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Velganhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Velganhur. Sementara itu, alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu.
Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup. Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Ruslan Komchak merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, atau negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal.